atas gunung? Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Ayo mulai saja ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gunung-gunung lainnya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang, yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 11 Pandeglang, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru SMA Negeri 11 Pandeglang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 11 Pandeglang. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya, yang bersedia hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 11 Pandeglang. Atas dukungan dan waktunya saya dan teman-teman calon guru penggerak di SMA Negeri 11 Pandeglang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk sebelum kita memulai acara ini, langsung saja kita buka bersama-sama acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak Jat Sudrajat disilahkan. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pengurus Kombel SMA 11 dia yang saya hormati, ketua, sekretaris dan bendahara, kemudian apa namanya CGP ya, CGP SMA Negeri 11 Pandeglang, yang saya hormati dan juga peserta Kombel yang pada hari ini telah berkumpul bersama, dan insya Allah Ibu Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir, mohon maaf ya, sedianya beliau yang akan memberikan arahan, tapi sampai hari ini belum ada informasi yang perlu kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali hanya nitip doa saja, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diikuti sampai selesai dan berakhir dengan mendapatkan sertifikatnya. Itu aja barangkali Bapak Ibu. Dan juga ditunggu oleh Ibu orang tua siswa di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya pengantar dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Jat Sudrajat. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 11 Pandeglang. Tapi sebelumnya, biar semangat, ini sepertinya yang paling belakang rada ngantuk atau gimana? Udah diseduh belum kopinya? Ya, Bapak Ibu kita santai saja ya, tidak usah tegang ya. Bapak Ibu CGP juga yang di depan tidak usah tegang, santai saja. Oke, baik. Mungkin biar semangat dulu ya, kita kasih jargon dulu gimana? Yel-yelnya apa nih? Kalau saya bilang SMA Negeri 11 Pandeglang seperti biasa ya, kita jawab berbudi. Oke, baik, kita semangati dulu. SMA Negeri 11 Pandeglang berbudi. Kurang semangat, belum semuanya. Kita ulang lagi ya. SMA Negeri 11 Pandeglang berbudi. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu akan ada diseminasi budaya positif. Sambil menunggu presentasi, semuanya pada sehat kan Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Sudah diseduh kopi kombelnya
Pak Mahdi belum kebagian ya? Oh iya, ya silakan. Silakan Bapak Ibu santai saja, boleh cicipi hidangannya. Tadi buburnya sudah ya pagi ya. Oke, masih semangat ya? Masih. Baik. Pada diseminasi kali ini ya, tujuan dari diseminasi itu apa namanya? Ini merupakan tugas kami sebetulnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu ya bahwa kami di sini selama mengikuti guru penggerak, kegiatan pendidikan guru penggerak ini memiliki tugas aksi nyata untuk melakukan diseminasi atau penyebaran budaya positif di sekolah kami masing-masing. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melakukan praktik baik mengenai budaya positif di sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga, tujuan diseminasi yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi seluruh warga sekolah yang ada di SMA Negeri 11 Pandeglang. Karena di sekolah kami ada 5 orang calon guru penggerak, sehingga kami melakukan tugas aksi nyata ini secara bersinergi ya, kemudian melakukan diseminasi juga bersama-sama seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada budaya positif ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa diseminasi kita hari ini yaitu mengenai budaya positif. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira sudah ada yang pernah mendengar istilah budaya positif? Oh, barusan. Sebelumnya budaya positif, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih budaya positif? Ayo dong. Budaya positif apa kira-kira? Miss, oke silakan Miss. Kira-kira apa contohnya ya Miss ya? Menurut Miss? Contohnya? Iya, kira-kira apa Bu? Budaya positif udah ada yang pernah mendengar? Membaca buku. Oke, ada lagi? Yang lain? Budaya positif apa ya? Kedisiplinan. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan membahas ya apa sih sebetulnya budaya positif. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai budaya positif. Jadi memang budaya positif ini ada beberapa konsep inti ya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, lalu ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi lumayan banyak ya mengenai budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi budaya positif di sekolah ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yang memiliki sikap yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Intinya adalah bagaimana kita membentuk karakter murid, guru, juga nanti ada kaitannya juga dengan visi dan misi sekolah. Oke, baik, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja mendengar materi yang pertama ya, yaitu tentang disiplin positif ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum ke disiplin positif, mungkin kita relaksasi dulu ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya saya melihat Bapak dan Ibu matanya masih sayu. Nah, coba sekarang di depan itu ada tulisan dan ada warna. Coba nanti saya akan menunjuk satu orang, kira-kira benar atau tidak. Kalau misalkan benar, berarti konsentrasinya sedang penuh. Kalau misalkan agak tidak benar, berarti konsentrasinya belum. Clue-nya, ucapkan warnanya, bukan tulisannya. Oke. Ya udah, Ibu Udoh. Ini warnanya apa? Hijau. Apa? Hijau. Oke. Yang ini? Kuning. Oke. Yang sebelah sini? Ada yang bilang ungu? Ungu atau hitam? Hitam, Bapak Ibu. Hitam ini. Yang terakhir. Ini. Dua terakhir. Iya, oke. Berarti semua
semuanya sudah konsentrasi penuh ya. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, selanjutnya. Oke, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Tinggal Bapak dan Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nah, inilah sebenarnya gunanya kami mendiseminasi budaya positif. Karena ketika pertanyaan pemantik semuanya bilang setuju ya. Nah, nanti ketika sudah selesai diseminasi kami, insya Allah akan berubah pandangannya. Tidak setuju ya? Oke, kita lanjut ke disiplin positif. Nah, misalkan nih, saya memerlukan relawan. Mungkin ibu yang di depan, Bu Diah nih sepertinya. Kayaknya alot nih sama Bu Diah. Nah, misalkan nih, Ibu Diah adalah A. Nah, tugas Bu Diah coba tulis barang yang berharga di dunia ini sama Bu Diah. Ya apa aja lah, sesuatu yang berharga bagi Bu Diah. Ditulis, kemudian disobek. Sedikit aja Bu, jangan banyak-banyak. Ditulis. Ya. Selanjutnya untuk Bu Diah silahkan untuk digenggam. Nah, segera genggaman itu. Kemudian objek yang kedua, yang ke B itu Ibu Nita. Bu Nita tugasnya di sana Bu Nita harus membujuk, boleh, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang kepada Ibu Diah untuk bersedia membuka kepalan tangannya yang tadi barang berharganya. Dikasih waktu 1 menit aja kali ya. Bu Rifa tolong jadi tim cover 1 menit. Jadi 1 menit itu apakah bisa Ibu Nita merayu bahkan mengintimidasi Ibu Diah untuk membuka ininya apa kembalannya. Sekarang silakan Ibu Dita. Buka dong, apa itu yang dipegang? Jangan, ini punya saya. Ini tuh barang berharga. Apa tuh? Ini tuh sangat berharga dalam hidup saya. Oh, saya tahu sesuatu yang berharga itu apa? Sudah dulu kan. Nanti kalau dikasih tahu, saya traktir masuk di kantin. Bener nih, bener nih. Catat ya, saksinya semuanya ya. Pasang kantin apa pasang ini? Enggak, pokoknya enggak, ini rahasia. Terus 1 menit belum? Bu Rifa belum selesai. Ayo kita berusaha. Ayo berusaha. Mau apa? Mau tambahin minum es? Boleh penawarkan? Boleh? Apa? Oke. Ya, tepuk tangan Bapak dan Ibu. Oke, di sini ada 2 kondisi ya. Yang pertama Ibu Diah sebagai yang mempunyai hak milik terhadap genggaman yang berharganya. Kemudian pihak kedua itu Ibu Nita yang berusaha untuk merayu supaya Ibu Diah untuk membuka genggamannya. Nah, dari kejadian tersebut dapat kita di sana diambil kesimpulan. Nah, mengapa Ibu Diah sangat kuat atau sangat tidak mau ketika dirayu apapun oleh Ibu Nita? Ada yang bisa memberikan pandangannya? Ya, karena tadi katanya barang berharga. Ada lagi Bapak dan Ibu? Karena
karena punya pendirian yang teguh. Ada lagi? Rayuannya masih imbang dengan harga barang. Oh, rayuannya tidak seimbang dengan harga barang. Oke. Karena nggak mau diketahui oleh orang lain. Ya. Nah, sekarang di kegiatan yang tadi sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol tersebut, yang bisa membuka atau tidak membuka tangan genggamannya itu? Ibu dia sendiri. Jadi istilahnya tetap yang membawa atau yang menguasai pribadi atau diri sendiri itu sendiri, tidak bisa sama orang lain. Oke. Selanjutnya, nah di sini adanya perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di mana sebenarnya paradigma yang sekarang yang terjadi dalam kehidupan kita ini kebanyakan sangat dipengaruhi oleh eksternal atau di luar kendali kita. Padahal sebenarnya kita itu berkuasa terhadap diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini kita nyambung ke makna disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, biasa dari bahasa Yunani. Itu disiplina. Artinya apa, Bu Rifa? Belajar, Bapak Ibu. Disiplin itu belajar. Nah, ini sebenarnya diambil dari murid-murid kenamaan yang sudah kita kenal, dari Socrates dan Plato. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal, dari maupun itu belajar sosiologi, sejarah ataupun ke yang lainnya. Nah, di sini nih, disiplin itu menghargai orang untuk menggali potensinya, untuk mencapai sebuah tujuan yang dihargainya. Jadi dari kata disiplin itu membuat kita itu untuk bisa menggali potensi. Untuk apa digali potensinya? Untuk mencapai tujuan kita sendiri. Seterusnya, nah, masuk ke budaya kita. Makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan tujuan atau kepatuhan. Nah, sampai sini nih mulai meramu ke pertanyaan pemantik. Jadi kepatuhan. Kemudian yang terakhir, kecenderungan umum itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kita sudah mendengarkan biasanya disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan bagi yang terkena disiplinnya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang suatu tujuan mulia. Oke, lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku atau berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak atau murid-murid kita itu mereka akan melakukan perubahan itu sebenarnya paling, kalau kata istilah kita paling mujarab itu harus berasal dari dirinya sendiri. Motivasi internal. Ya, lanjut. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya itu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian menurut D.M. Clausen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Jadi istilahnya harus dipancing sama kita sebagai guru supaya murid-murid kita ini bisa menimbulkan atau menumbuhkan minat dan bakatnya yang berasal dari motivasi internalnya atau dalam diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah digaung-gaungkan oleh Mas Menteri kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Itulah sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang pengen atau yang mau kita arahkan atau kita tuntun supaya murid-murid kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal ini. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking. Oke. Ice breakingnya karena ya saya guru olahraga, jadi kita ada bergeraknya ya. Oke. Ya. Kita sekarang menggunakan telunjuk tangan kanan membuat angka dari 1 sampai 5. Oke, ketika saya menyebutkan 1, Bapak Ibu mohon untuk melakukan 1. Ya, silahkan berarti dari atas ke bawah. Oke, Bapak Ibu kita mulai, siap? 1 2 3 4 5. Nah, oke, terima kasih. Itu untuk yang tangan kanan. Sekarang kita melakukan dengan tangan kiri. Ya. Oh iya, Bapak Ibu. Oke, sekarang menggunakan tangan kiri. Ya, oke, siap. Bapak Ibu. 1 2 3 4 5. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang kedua tangannya. Tangan kanan seperti menulis seperti biasa, tidak terbalik. Tapi tangan yang kiri harus terbalik. Anggap saja cerminannya. Oke, kita beranggapan yang tangan kanan itu kita sebagai guru, yang kiri itu sebagai murid. Bagaimana kita menuntun murid? Ceritanya seperti itu. Ya, kita menuntun. Kita bisa mencerminkan bahwa kita bisa menuntun murid. Oke, siap. Tangan kiri kebalikannya ya. Karena ini cerminan, kebalikan. Oke, siap. 1 2 3 4 5. Oke, terima kasih. Ada di bagian angka yang mana yang paling sulit? 5. Ada juga yang 4. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Lekukannya berbeda. Kenapa Bang Hadi? Oke. Ya, lumayan sulit ya. Berarti kita menuntun tangan kiri kita ya. Ya. Oke, filosofinya seperti ini Bapak Ibu. Mohon izin. Tangan kanan tadi kita sebagai guru, tangan kiri tadi sebagai murid. Kita menuntut siswa, kadang kita mudah untuk melakukan seperti angka 1, mudah kan? Ya. 2 mulai agak lakukannya berbeda. 3, 4 dan 5 juga. Ya, mungkin kita di sekolah hampir sama dengan seperti itu. Angka tersebut bisa 1 sampai 100 juga bisa. Ya, ada murid yang bisa diatur, ada murid yang sedang, ada yang murid yang sulit diatur. Tapi bagaimana caranya kita bisa menuntun, bisa seimbang ya antara tangan kanan dan kiri? Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, untuk filosofinya. Oke, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Itu hanya aja ya. Oke, selanjutnya terkait kebutuhan dasar manusia. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan, mohon izin. Mungkin kita di sini hidup, pastinya kita membutuhkan apa-apa ya, semuanya ya kita butuh, termasuk makanan. Apakah itu kebutuhan, Bapak Ibu? Kebutuhan. Oke, mungkin saya tanya ke Bu Epi. Bu Epi sekarang membutuhkan apa, Bu Epi? Uang. Butuh uang. Oke, nanti masukin itu ke apa ya? Nanti di sini kita akan jelaskan ya, kebutuhan uang itu masuknya ke mana sih? Ya, apakah bertahan hidup? Apakah kesenangan? Ya, apakah misalkan kebebasan? Oke, baik, terima kasih Bu Ibi. Satu lagi, boleh Ibu Ipat. Bu Ipat sekarang butuh apa sih Bu Ipat? Butuh kasih sayang? Ya, butuh hebat sekali Bibat. Ya Allah, ya, terima kasih Bibat. Butuh ilmu
yang banyak ya. Oke, baik, terima kasih ya. Atau butuh mobil, Bu Ipa? Butuh ya. Oke, siap. Terima kasih ibu-ibu ya. Selanjutnya terkait kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan manusia adalah ya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Tadi ya Bu Evi butuh uang katanya. Ya, itu nanti masuknya ke bertahan hidup ya. Ya, bertahan hidup itu berarti kalau keuangan ya. Kalau ilmu tadi, ilmu yang banyak katanya Bu Ipa tadi masuknya kemana kira-kira ya? Bertahan hidup juga ya, karena kita hidup di sini ya butuh ilmu ya, gitu. Oke, baik, selanjutnya. Oke, yang tadi, nah, oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia ya di sini menurut Dr. William Glasser ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, tadi ya, contohnya tadi uang, yaitu untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, dan makanan, ya biologis atau reproduksi, yaitu termasuk ke bertahan hidup. Nanti ada contoh-contohnya juga. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya di sini dijelaskan ya keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Nanti ada contoh-contohnya dari murid ya terkait nanti penguasaan. Selanjutnya kesenangan. Apakah kita butuh kesenangan, Bapak Ibu? Ya, sangat butuh ya. Ya, kita butuh sekali untuk kesenangan ya, entah itu berlibur ya. Terus apalagi kesenangan itu? Belanja, shopping, check out ya. Iya. Iya, itu termasuk kesenangan ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ya kita ada libur ya Sabtu dan Minggu ya, mungkin ya kita butuh ketawa ya. Seperti Ibu Hijrah ya, info ketawa di mana ya? Iya. Kita gabung dengan ya ketawa-ketawa ya. Oke, itu untuk kesenangan. Ya, selanjutnya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kita butuh kasih sayang? Butuh banget ya, dari orang tua yang pastinya, ya dari suami atau istri ya, dan anak-anaknya ya, mungkin itu ya. Kita sangat butuh itu sekali ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain, gitu ya. Dengan orang lain pun ya kita kasih sayang, butuh dan merasa diterima ya. Itu. Selanjutnya satu lagi kebebasan, ya. Apakah kita butuh bebas, Bapak Ibu? Butuh dalam apa? Ini kebebasannya ya. Bebas memilih, ya boleh bebas memilih. Ya, boleh bebas memilih pemimpin, boleh bebas memilih gaun, atau boleh bebas memilih check out, boleh. Iya, dibebaskan sama suami check out sebanyak-banyaknya. Ya, gimana Miss? Miss? Bebas mengambil duit di suami, gimana itu ya? Udah sama itu ya, ya kalau bilang ya, kalau diizinin ya mungkin ya tidak apa-apa ya. 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 Tapi dilarang tidak izin ya, itu. Oke, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, itu kebebasan memilih ya. Jadi kita ya butuh kebebasan ya, tapi pilih ya dalam arti kita memilih apa dulu nih ya, tidak dalam keburukan ya. Oke. Selanjutnya, baik ini terkait kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan,
Ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, contoh kasus di sini, Budi ketika ditanya oleh Ibu Siti ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang ya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Budi yaitu apa? Kebutuhan bertahan hidup ya, tadi dengan makanan ya. Oke, baik, itu. Selanjutnya di sini terkait kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita tadi membutuhkan kasih sayang ya dan rasa diterima. Terkait kebutuhan ini yaitu kebutuhan psikologis ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Kebutuhan ini yang meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman ya, keluarga ya, pasangan hidup, teman kerja ya, bisa kayak binatang juga ya, karena kita memelihara ya, itu memelihara burung ya, boleh memelihara burung, boleh ya, binatang apapun ya, kita memelihara boleh ya. Ya, oke. Selanjutnya ini terkait penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, nanti ada contohnya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil ya, diakui atas prestasi dan keterampilan kita ya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri ya. Kebutuhan ini ya dianggap ya berharga ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian yang kompeten, diakui, dihormati ya. Itu. Selanjutnya, nah untuk kebebasan ya, kebutuhan akan pilihan ya. Ya, ini kebutuhan akan kemandirian ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi yang menginginkan pilihan ya. Anak-anak juga di kelas ya, bebas ya memilih ya, terkait tadi keyakinan kelas, mereka membuat keyakinan kelas tidak ditekankan oleh kita ya. Mereka boleh membuat misalkan aturan ya yang kita nanti sepakati bersama-sama ya, dalam arti ya aturan yang mengembangkan mereka nanti ketika dalam proses pembelajaran, yang misalkan tadi dari kebersihannya ya, ketika proses pembelajarannya harus serius atau tidak boleh bercanda ya, mungkin bisa seperti itu, nanti akan memilih mereka ya. Jadi dibebaskan dulu ke mereka, nanti kita sepakati bersama-sama. Oke, ini untuk kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kita sangat butuh sekali untuk kesenangan ya, kita tertawa ya dengan keluarga kita, dengan teman kita ya. Oke, bermain ya, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun ya, betapa menyedihkan ya kalau tidak ada kesenangan mungkin ya. Ya, jadi tiap hari mungkin cemberut ya, sedih terus ya, tidak ada tawanya ya. Anak-anak ini ya, kita di sekolah ya mungkin ya sangat membutuhkan sekali ya, karena ini untuk hiburan mereka juga ya, tawa canda ya. Tapi ya ada waktunya juga ketika di kelas ya, mereka bisa menyesuaikan ya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin untuk menjawab kalimat yang ada di depan ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Termasuk kebutuhan apa kalimat itu? Kesenangan. Kenapa kesenangan? Oh iya, karena senang ya main kejar-kejaran ya dengan ibu guru ya, seru gitu ya. Ya, jadi ini ya, ini masuk kesenangan ya. Ya, kejar-kejaran dengan ibu gurunya, mungkin ini maksudnya ke anak SD ya, atau anak TK, SMP udah mulai malu ya.
Ya SMA Pak tahu udah nggak mau lagi itu mah ya, gengsi ya. Oh, iya, ibu gurunya dikejar-kejar ya, belum mengumpulkan tugas gitu. Oh, guru-guru ya, yang ngejar murid ya, belum ngerjain tugas. Ya Allah ya. Terima kasih. Oke jawabannya apakah? Oke, kesenangan ya. Ya aku di situ itu namanya Bimo ya. Jadi dia mencari kesenangan karena mungkin di rumah tidak ada yang diajak bermain ya. Di sekolah ada bu guru, jadi bu guru jadi ini ada tujuannya ya. Iya, jadi bu guru yang diajak bermain ya. Iya, gitu. Oke, selanjutnya ada kalimat lagi nih Bu. Bapak Ibu, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa itu? Maksudnya ke kasih sayang. Coba kita lihat. Oke, jawabannya tepat sekali. Oke, terima kasih. Kasih sayang. Kenapa? Bimo mencari kasih sayang karena dia tahu gurunya sangat memperhatikan dia. Iya, Ibu. Oh, gimana ya? Pak Didin, coba bisa dicontohkan. Ayo, sayang. Oh iya. Oh, nge-WA ya. Iya, ada. Iya. Udah ngerjain tugas belum gitu ya. Iya. Jangan lupa belajar gitu ya. Oh. Kalau langsung biasanya dilihatin sama pacarnya. Oh gitu. Iya. Kalau gimana Pak Din? Kalau misalkan hati-hati ya pulangnya gimana itu? Apa itu maksudnya ya? Kasih sayang. Oh, udah makan belum? Udah sarapan belum? Itu kasih sayang. Tuh. Hati sayang di jalannya. Ya, hati sayang udah sholat duhur belum gitu ya? Iya. Ya gimana ya? Ya boleh untuk ya ini karena termasuk kasih sayang gitu ya. Oh, ke siapa? Ke muridnya. Mungkin kata sayang itu apa ya? Kata sayang itu mungkin lebih dalam ya, bisa. Jadi kita harus ya menjaga juga gitu ya. Ya. Dengan kata-kata itu gitu harus bisa menempatkan juga. Ya, Mona sayang mana? Ya. Mungkin kalau anak SD atau TK ya mungkin karena mereka anak-anak sangat apa ya kata-kata yang seperti itu ya sangat membutuhkan gitu ya. Ya nggak baper gitu karena mereka ya belum ke situ gitu ya. Oke. Gimana itu untuk gadget ya? Oh iya itu kita harus mengontrol juga ya kepada anak-anak kita terkait gadget ya. Ya dan di sekolah juga ya kita mengarahkan ya terkait gadget yang mengarahkan kata-kata yang seperti itu pantas atau tidak gitu dan bisa menempatkannya di bagian mana. Oke, selanjutnya ya aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya, maksudnya apa ini? Bodoh. Iya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Tadi kata mem. Iya, gurunya yang ngejar murid ya, ngejar belum ngerjain tugas. Apa ini maksudnya? Coba kita lihat. Oke, masuknya ke penguasaan. Kenapa alasannya? Ya, karena dia merasa hebat ketika berhasil membuat gurunya ngejar. Iya, bagus berarti muridnya seperti itu gitu ya. Iya, berarti berhasil gitu ya. Berhasil muridnya bisa membuat gurunya mengejar-ngejar dia. Iya, jadi Aska juga ya berhasil ya membuat mamanya. Iya, hal ini memenuhi kebutuhan dasar Bimo akan penguasaan ya, Bapak Ibu ya mungkin seperti itu ya. Selanjutnya
Ada lagi, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, bosan itu maksudnya kebebasan. Ya, oke, kita lihat. Oke, ternyata jawabannya kebebasan. Kenapa? Nah, ya bisa jadi hobi Bimo bukan mewarnai, namun di bidang yang lain. Ya, jadi murid ya butuh kebebasan untuk memilih, Bapak Ibu. Ya, bebas memilih, Bapak Ibu, karena sekarang kan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka berkaitan dengan bakat dan potensi siswa. Ya, mereka bisa memilih ya terkait potensi mereka. Ya, iya Bapak Ibu. Oh, main kejar-kejaran, ya. Ya, nanti kita cari contoh. Gimana ya? Dirman mengejar-ngejar si Iqmal. Oh, Andini. Karena apa ini alasannya dulu? Nilai. Mungkin Andini nilainya bagus. Karena belum tentu ke nilai ya. Mungkin ngejar-ngejarnya karena apa lagi nih? Oh, mau dikasih hadiah. Iya, bukan Andininya yang butuh, Pak Dirman ternyata yang butuh Andini ya. Ya mungkin untuk perlombaan biasa jadi seperti itu. Iya, silakan Bu Dian. Iya. Kenapa kamu mengerjakan tugas? Saya nggak suka sama program ibu. Terus gimana kita menerimanya? Karena dia kebebasan, yang dia boleh dikejar. Oh. Dikejar, Bu. Ya, mangga Ibu dia. Iya, boleh. Bismillah. Izin bertanya Pak Dot. Ya, mangga Ibu dia. Kalau misalkan di kelas Ya. kita kasih tugas, kemudian ada anak yang tidak mengerjakan. Ya. Nah, kita tanyakan, nah kenapa kamu nggak ngerjakan tugas? Dia yang jawab, saya nggak suka sama materi ini Bu, atau pelajaran ini Bu. Nah lalu gurunya menjawab apa Pak? Karena dia tahu saya ini punya kebebasan, bisa memilih mata pelajaran mana atau hobi apa yang dia sukai. Oh. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Pertanyaan luar biasa. Oke, terkait tadi kebebasan memilih ya Bu Dia ya, karena muridnya tidak suka kepada gurunya. Kita karena guru punya strategi ya. Strategi dalam pendekatan. Mungkin kita panggil anaknya terlebih dahulu, kita bicarakan pelan-pelan, kita pendekatan apa yang membuat dia tidak suka, ya, apa yang membuat dia malas, misalkan belajar apa ya, belajar A misalkan ya. Nah, di samping itu setelah kita mencari apa penyebabnya, nah kita di situ memberi motivasi. Setelah anaknya berbicara, oh karena gurunya ini, oh karena gurunya itu, karena terlalu ini, karena terlalu itu. Nah, di samping itu, nah kita harus memberi motivasi. Kita karena guru ya selalu menuntut, karena membimbing, kita memberi masukan kepada murid, meskipun itu tidak suka. Tugas kita yaitu mengarahkan, menuntun siswa. Ya, bagaimana caranya nanti di akhir, meskipun dia tidak suka aja kita mengarahkan terlebih dahulu, ya kan, karena dia apa ya, murid yang sifatnya berkembang ketika pembelajaran. Nah, lambat laun ketika kita sudah memberikan motivasi kepada dia, masukan kepada dia, lambat laun nanti dia akan bertahap. Tidak langsung suka saja gitu. Oh, besoknya langsung suka lagi, enggak. Ya, bertahap. Nanti dia perubahan sedikit pun dia sangat berharga ya. Dan terkait tadi apa, kita sudah memotivasi dia. Nah, nanti bertahap, benar dia akan berubah. Mungkin pendekatannya nanti ya bisa seperti itu Bu Dia ya. Ya itu. Baik, terima kasih Bu Dia. Oke, selanjutnya
Oke, untuk posisi kontrol di sini ya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, ya mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Amel. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita di sini sebagai guru ya di sekolah, apakah kita sudah pernah sebagai yang ada di depan ini posisi kontrol guru? Pernah? Sebagai penghukum pernah Bapak Ibu? Pernah. Pembuat merasa bersalah. Ya, nanti hari ini ada contoh-contohnya Bapak Ibu nanti kita ya. Pernah ya. Sebagai teman. Ya, sering ya. Oke, selanjutnya pemantau. Pemantau itu apa sih? Mantau SW murid. Ya. Ya, memantau kesehatan. Oh iya. Memantau ya bergadang atau enggak malam-malam. Oke, selanjutnya manajer. Apa itu manajer ya? Mengelola, apalagi membantu guru dalam mengembangkan proses pembelajaran yang efektif ya. Bisa seperti itu. Oke. Next. Oke, ini ada 5 ya yang tadi ya posisi kontrol ya. Untuk penghukum ya itu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Nada suara tinggi. Nah, murid mungkin marah ya, dendam. Itu efeknya ya, atau bersifat agresif ya, terus menyalahkan orang lain. Nah, mungkin ini penghukum nanti ada posisi kontrol yang masuknya ke negatif atau ke positif nanti kita lihat. Oke, selanjutnya yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini di sini nada suara guru memelas, ya halus, lembut. Ya, murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Itu. Yang ketiga yaitu teman. Ya, teman ada suara akrab ya, ramah, bercanda. Ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu gitu ya. Itu murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat pemantau ya atau mengawasi. Nada suara datar, bahasa tubuh formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Yang terakhir yang kelima manajer ya, suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ya ke murid. Ya, guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi. Nah, itu ya. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh penerapan posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ada yang sebagai penghukum nih. Kata-katanya seperti ini kalimatnya. Patuhi aturan sekolah ya, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini masuknya ke penghukum ya, Pak Didi. Ya, ini kalimatnya seperti ini ya. Ketika kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Selanjutnya untuk pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu Bu Guru kecewa sama kamu? Ya kan? Betul. Selanjutnya yang pemantau. Pemantau nih. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Itu siapa ya? Oke, selanjutnya teman. Ayolah tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Gitu. Ya, jadi lebih dekat ya bahasanya teman ya gitu ya. Kayak teman lah gitu ya. Ya, mungkin ini masuknya ke posisi kontrol positif ya. Bisa ya? Oh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kamu salah gitu. Iya. Luar biasa gitu. Iya, Bapak. Coba kita coba minggu besok upacara. Iya. 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 Iya, kalau dengan bahasa seperti itu ya, gimana ya?
kita ya dengan karakter yang seperti itu. Kan kita sudah menjelaskan. Kira-kira kita pakai semangat semua nih. Oh iya, Bapak Ibu. Iya. Iya. Siap. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira kita coba. Bapak sebagai teman ya kita Iya. Oh, ada video Bu Belinda katanya itu lebih. Oh gitu. Kita ini dulu. Oh iya. Siap. Kita coba upacara. Iya. Pak Didin ngomong gini-gini. Iya. Diserahin. Iya. Kita coba yang mana nih kriteria kita pakai? Apa teman? Iya, mungkin. Ketika teman nanti di sana, kita Iya. sudah ngumpet di luar lama. Iya. Ayolah. Yang penting. Iya, yang penting buat gimana kalau ini tidak apa-apa masalah. Iya. Gimana? Iya. Iya, siap. Siapa hukum udah pernah, hampir sering juga. Iya. nanti jawabannya sampai setelah ini ya. Ya, mungkin kita coba nanti teman, tapi katanya kita kalimatnya agak dirubah. Ayolah kita baris bersama-sama sama Bapak Ibu guru juga bareng-bareng. Iya, Bapak. Kalau menyuruh ke lapangan nanti kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Bicara aku ke lapangan. Iya. Iya, gimana ya? Ya, lebih bagusnya kita kemana nih? Ya supaya anak mau gitu ya. Soalnya kepung-kepung tadi efeknya juga malahan melawan gitu ya. Ya, Ibu. Oh, ayo kejar Ibu Amel ke lapangan. Itu. Oke. Ya, mana yang pantas nanti ya untuk kita terapkan nanti ketika upacara. Ya. Fiksi rapi mana cocok kayaknya. Iya. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih, nanti kita pikirkan lagi. Oke, selanjutnya next. Oke. Oke, next lagi. Oke. Oke, untuk terkait posisi kontrol tadi ada perilaku kontrol negatif. Mungkin tadi maksudnya ada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sepakat nggak? Maksudnya ke perilaku kontrol negatif. Sepakat ya. Ya, tadi ada contoh-contohnya juga tadi ya. Terkait teman dan pemantau, sepakat tidak perilaku kontrol positif? Sepakat ya untuk teman dan pemantau. Satu lagi untuk kontrol diri. Kontrol diri. Manajer maksudnya ke kontrol diri. Sepakat tidak? Sepakat. Oke. Ya, kalau kita sepakat semua. Nah ini harus dirakalkan gitu loh. Literasinya itu udah terapkan tuh. Saya cocok juga tuh, karena untuk sampai ke sini tanpa literasi anak-anak nggak paham bahwa narkoba itu bahaya. Kata siapa? Kan kata pelajar. Kalau ilmunya nggak ada dia narkoba dihantam aja. Kebersihan sehat, kaitan dengan kebersihan sehat. Kalau dia nggak tahu bahwa sehat itu kaitan dengan kebersihan dan sehat. Kalau nggak belajar, ya nggak bisa juga. Kalau nggak baca, nggak bisa juga. Maksud saya, ini keterkaitan literasi dengan ini. Kalau mau, ayo kita bareng-bareng diterapkan sekolah, tapi dengan catatan sepakat sekolahnya. Guru-gurunya sepakat, mau nggak? Kemudian raker lah, gitu. Jangan selesai dapat sertifikat ya. Seperti itu maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih. Ya memang seharusnya memang seperti itu ya. Jadi memang walaupun sebetulnya kami di sini berkaitan dengan berkaitan dengan tugas aksi nyata pada modul 1.4 ini, sebetulnya harapan kami juga sangat besar sekali bahwa budaya positif ini dapat bisa diterapkan di sekolah kita tentunya. Karena kami pun capek-capek ikut CGP juga untuk sekolah gitu. Untuk kemajuan sekolah tentunya gitu ya. Jadi harapan kami selain untuk memenuhi tugas yang tentunya yang paling utama adalah centang hijau bagi kami gitu ya di LMS,
untuk melakukan tugas ini, untuk melakukan penyebaran budaya positif di sekolah. Tapi yang kami harapkan juga lebih dari itu bisa mengajak rekan-rekan sejawat semuanya yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, Dewan Guru tentunya bisa ikut melakukan budaya Baik, positif. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya ucapkan basmalah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, wah, semangat sekali ya kelasnya kelas 10 ya. Oke, hari ini Bapak ucapkan terima kasih ya semuanya hadir di hari Jumat ini. Kita semuanya harus tetap semangat ya. Ya. Hari ini kita membuat peraturan kelas yang dengan keyakinan kelas kita. Di sini nanti kalian membuat peraturan kelas, nanti kalian masing-masing menuliskan nanti di kertas ini ya. Nah, nanti kalian menuliskan beberapa peraturan ya, nanti beberapa kata atau kalimat terkait peraturan kelas ya. Itu nanti kita sepakati untuk kelas 10-9 ini apa saja nanti yang ingin kalian diskusikan ya terkait peraturan kelas 10-9 ya, dengan keyakinan kelasnya ya. Nanti semuanya menuliskan di kertas ini sticky note ya, nanti kalian menempelkannya di sana ya, di yang sudah disediakan sama Bapak di papan board. Nanti selanjutnya kita simpulkan ya, kesimpulan nanti khawatir ada yang sama, nanti intinya satu aja gitu ya. Oke, nanti berarti kita terakhir menyimpulkan. Setelah itu nanti kita sepakati bersama terkait peraturan kelas 10-9 ya. Baik ya, mengerti? Oke, siap ya. Oke, Bapak bagikan. Silakan kalian tulis apa saja yang ingin kalian sepakati terkait peraturan kelas. Boleh apa saja ya. Nah, misalkan contohnya kalian dalam pembelajaran harus saling menghormati. Terus dalam pembelajaran tidak ada yang bercanda, ya itu ya salah satunya. Ukurannya silakan. Ya boleh, mau berapa silakan. 1 atau 2 boleh. Jika sudah, boleh langsung tempelkan di depan. Ya, di sini ya. 2,
Nah, boleh, terusin boleh. Ya, sok ditempel ya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menuliskan terkait peraturan kelasnya ya dan keyakinan kelasnya. Oke, sekarang kita lihat apa yang sudah kalian tuliskan. Di sini peraturan kelas ya, keyakinan kelasnya di sini tidak mengolok-olokkan nama orang tua. Setuju tidak? Selanjutnya di sini jagalah kebersihan kelas. Setuju? Supaya kelas kita ya harus terus bersih ya, tidak boleh kotor ya. Nanti belajarnya tidak nyaman. Selanjutnya jangan buang sampah di dalam kelas. Setuju? Nanti yang ada kotor terus bau kelasnya ya. Selanjutnya ketika lagi didikte jangan berisik atau ngobrol. Setuju? Setuju. Tidak boleh saling membuli. Setuju. Tidak boleh makan di kelas saat sedang belajar. Harus setuju ya, soalnya kan kita ketika belajar ya harus fokus dulu belajar. Nanti setelah belajar beres, waktu istirahat boleh baru ya. Tidak boleh memakai sepatu atau sandal ke dalam kelas. Tidak boleh menyinggung perasaan guru ataupun teman kalian sendiri. Setuju? Oke, terima kasih ya. Kalian semuanya sudah menuliskan terkait peraturan kelas ya atau keyakinan kelas 10.9 ya. Intinya peraturan ini untuk keberlangsungan pembelajaran ya di kelas 10.9 agar pembelajarannya berjalan dengan baik ya, lancar dan terjaga ya kelasnya gitu ya. Tadi kan ada kebersihannya ya kan, terus saling menghormati ya kan. Nah itu jadi peraturan kelas ini ya berarti kalian siap ya kan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 11 ya. Jadi terima kasih kalian sudah mengikuti terkait pembuatan peraturan kelas ya atau keyakinan kelas 10.9 ya. Semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini terkait pembuatan keyakinan kelas. Oke, gitu aja dari Bapak. Cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.